Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dan sekarang kita akan bahas tanda i'rab pada fi'il mu'arab. Pembahasan tentang tanda i'rab ini ya insyaallah akan mudah kita fahami kalau kita sudah faham tanda i'rab pada isim mu'rab ya yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, jadi demikian ya. Ketika kita belajar bahasa Arab itu ya materinya itu saling berkaitan. Oleh karena itu, ya untuk memudahkan kita dalam memahami materi, sebelum kita lanjut kepada materi berikutnya, itu sebaiknya materi yang sebelumnya itu difahami dengan baik terlebih dahulu. Ya, agar kita bisa memahami materi-materi berikutnya dengan jauh lebih mudah. Ya. Berikut ini tanda i'rab dari setiap fi'il mu'rab sesuai dengan kelompoknya. Apakah dia marfu', mansub atau majzum. Tanda i'rab pada fi'il marfu' dinamakan tanda rafa'. Ya, tanda i'rab pada fi'il mansub dinamakan tanda nasab dan tanda i'rab pada fi'il yang majzum dinamakan tanda jazm. Ya, di sini cara bacanya untuk fi'il mudhari' shahihul akhir tanda rafa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jazmnya sukun. Untuk af'alul khamsah ya tanda rafa'nya subutun nun. Subut itu artinya tetap, nun huruf nun. Berarti tetapnya huruf nun ya. Huruf nunnya tetap ditulis, jangan dibuang. Kemudian tanda nasabnya hadzfun nuni ya, dibuangnya huruf nun dan tanda jazmnya juga sama dengan tanda nasabnya hadzfun nuni. Penjelasan subutun nun itu artinya tetapnya huruf nun. Sedangkan hadzfun nun itu lawan dari subutun nun, yaitu dibuangnya huruf nun atau dihapusnya huruf nun. Contoh dalam kalimat ya, misalnya untuk yang marfu' huwa yaktubu. Mansub huwa lan yaktuba. Majzum huwa lam yaktub. Huma yaktubani. Huma lan yaktuba. Huma lam yaktuba. Anti taktubina. Anti lan taktubi. Anti lam taktubi. Ya, di situ untuk af'al khamsah atau melihat ya ada pembuangan huruf nun ketika dia masuk kelompok mansub atau majzum. Kemudian hum yaktubuna, hum lan yaktubu, hum lam yaktubu. Ya, di sini kaidah penulisannya untuk fi'il mudhari' af'alul khamsah yang berakhiran waw nun, ketika huruf nunnya dibuang, kita tambahkan huruf alif setelah huruf waw. Contoh i'rab ya misalnya pada kalimat huwa yaktubu. Ya, dia sedang menulis. Di sini yaktubu i'rabnya dia terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Jadi kita lihat sebelum fi'il mudhari itu ya apakah ada amil nasab atau amil jazm. Ya, begitu cara kita nanti mengi'rabnya ya. Kemudian ya dia marfu' ya berarti karena terbebas dari amil nasab dan amil jazm sehingga masuk kelompok yang marfu'. Ya, kemudian tanda rafa'nya dengan dhammah ya karena dia shahihul akhir ya. Kemudian huwalan yaktuba. Yaktuba ya dia didahului oleh amil nasab sehingga masuk kelompok mansub. Tanda nasabnya dengan fathah karena dia shahihul akhir. Kemudian huwalam yaktub, yaktub didahului amil jazm sehingga masuk kelompok majzum, tanda jazmnya dengan sukun karena dia shahihul akhir. Kemudian contoh pada kalimat huma yaktubani. Yaktubani ya terbebas dari amil nasab dan amil jazm sehingga masuk kelompok marfu'. Tanda rafa'nya dengan subutun nun ya karena dia termasuk af'alul khamsah. Huma lan yaktuba. Lan yaktuba. Yaktuba didahului amil nasab lan. Ya, antum bisa tambahkan di situ didahului amil nasab lan atau bisa juga cukup didahului amil nasab saja atau biar lebih lengkap bisa ditambahkan didahului amil nasab lan. Sehingga dia masuk kelompok mansub ya tanda nasabnya dengan hadzfun nun karena dia termasuk af'alul khamsah. Huma lam yaktuba. Yaktuba didahului amil jazm lam. Sehingga masuk kelompok majzum ya tanda jazmnya dengan hadzfun nun karena termasuk af'alul khamsah. Ya, demikian contoh i'rabnya. Dan tugas antum sekarang hafalkan tanda i'rab pada fi'il di atas ya.
Jadi cukup hafalkan tanda i'rab dulu. Ya, untuk i'rab nanti akan ada contoh lebih rinci di bab-bab berikutnya. Dan di sini ya sedikit latihan i'rab. I'rablah semua fi'il mudhari pada kalimat berikut. Ya, silakan antum i'rab berdasarkan di sini contoh i'rab yang sudah diberikan. Ya, nanti di bab-bab berikutnya akan diberikan lagi contoh i'rab dengan fi'il mudhari yang lebih lengkap lagi. Sebelumnya kan kita bahas baru 2 kelompok ya, fi'il mudhari yang mu'rab. Nanti ada 3 lagi yang insyaallah nanti akan kita bahas ya pada pertemuan berikutnya. Ya demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dan sekarang kita akan melengkapi pembahasan fi'il mudhari yang mu'arab. Ya. Sebelumnya kita sudah bahas ya fi'il mudhari yang mu'arab, dua kelompok fi'il mudhari yang mu'arab yaitu shahihul akhiri dan al-af'alul khamsah. Sekarang kita akan bahas sisanya yaitu 3 kelompok lagi karena fi'il mudhari yang mu'arab itu bisa dibagi menjadi 5 kelompok ya. Yang 2 sudah kita bahas. Adapun sisanya yaitu fi'il mudhari mu'tallul wawi, kemudian mu'tallul ya'i dan mu'tallul alifi. Ya, penjelasan untuk mu'tal wawi atau mu'tal akhir wawu ya, mu'tal wawi artinya mu'tal akhir wawu. Itu fi'il mudhari yang berakhiran huruf illat wawu seperti yad'u, yada'a yad'u, yatlu tala yatlu, yanju naja yanju. Ya di situ akhirannya wawu ya sehingga termasuk kelompok fi'il mudhari mu'tal wawi. Kemudian mu'tal akhir ya mu'tal ya'i yaitu fi'il mudhari yang berakhiran huruf illat ya seperti yajri ya, yarmi, yadri ya, jara yajri, rama yarmi, dara yadri ya. Di situ akhirannya huruf ya. Kemudian yang ketiga mu'tal akhir alif atau mu'tallul alifi yaitu fi'il mudhari yang berakhiran huruf illat alif seperti yarda ya, radiya yarda, yakhsha, yafna. Ini berakhiran huruf alif. Kemudian 3 kelompok fi'il ini ya bangunan akhir katanya itu bisa berubah ya sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Ya perhatikan contoh berikut. Misalnya ketika dia marfu, yad'u yarmi yakhsha ya, pada asalnya marfu. Yad'u yarmi yakhsha. Ya, kalau dia sebelumnya terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Tapi kalau ya didahului amil nasab sehingga masuk kelompok mansub, jadi berubah lan yad'uwa, lan yarmiya, lan yakhsha. Ya, untuk yang mu'tal alif itu tulisannya sama, cuma nanti tanda cara mengi'rabnya beda. Ya, insyaallah nanti akan kita bahas kalau kita sudah bahas tanda i'rab. Kemudian ketika majzum ya diawali amil jazm menjadi lam yad'u. Kalau tadi ya yang mu'tal wawi dan mu'tal ya'i harakat akhirnya kita ubah menjadi fathah. Sekarang ketika dia majzum, lam yad'u, lam yarmi, lam yakhsha, semuanya dibuangnya huruf ilat. Ya, dibuangnya huruf ilat. Ini contoh
perubahan. Ya. Ya, tapi di sini tujuannya adalah memperkenalkan kepada antum semua tentang 3 kelompok fi'il mudhari yang mu'rab, ya, yaitu mu'tallul wawi, mu'tallul ya'i, mu'tallul alifi. Dan untuk memahami ini dengan lebih baik lagi, ya sebaiknya kita belajar juga ilmu sharaf tasrifan, ya dari fi'il madhi menjadi mudhari. Ya supaya kita tahu tasrifannya seperti apa. Seperti misalnya yad'u. Yad'u fi'il madhinya apa? Da'a. Da'a yad'u. Ini pelajarannya ada dalam ilmu sharaf. Jadi ilmu nahwu dan ilmu sharaf itu saling berkaitan. Ya. Ya demikian ya pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.